Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Oke, ini anggota DPD RI Gorontalo Bapak Budi Wahyudin ya. Kalau nggak salah videonya lagi viral tentang ya statement dia seperti itu, kita rampok uang negara dan kita senang-senang menggunakan fasilitas negara ya. Sebetulnya ya ini kader PDI ya, ada sisi untuk pembelajaran kita bagi orang yang awam lah ya. Inilah sistem dari anggota DPD maupun DPR ketika jalan-jalan pasti menggunakan uang negara ya, apalagi yang pusat pasti dananya lebih gede, seperti yang pernah terungkap sama Krisdayanti ya, kader PDI juga. Itu cari videonya gitu ya. Sampai di sini paham ya. Ini mungkin agak kontra ya bagi yang kontra, tapi cerna dan serapi kata-kata anggota DPD ini ya. Oh, jadi kita sebagai rakyat tahu, oh ternyata kayak gini ya. Berarti banyakan ini aja yang DPD, apalagi nanti DPR RI yang di atas sana pasti tunjangannya lebih gede kan, pasti dana resesnya juga lebih gede kan ya. Maka dari sini kita juga tahu ya, ini kontra, menurut saya kontra ya. Ini sedikit membuka tentang busuknya DPD maupun DPR ya. Begitu juga yang dibuka sama siapa itu, artis Krisdayanti dari kader PDI juga, di broadcastnya siapa itu, Abraham Samad apa siapa, cari aja ya. Nah sekali lagi kalau menurut saya pribadi ya, koalisi kenapa PDIP itu ada di partai oposisi ya ini untuk masih bisa kita untuk speak up ya, asal di jalur yang ini ya. Andai PDI ini ikut masuk ke koalisi kabinet merah bersatu, berarti kan otomatis semua ikut ke pemerintahan. Nah ya udah, PDI harus manut, nggak ada istilahnya untuk yang memperjuangkan oh rakyatnya masih kayak gini lah ya, pengen ngomong, pengen mengeluarkan unek-unek apa yang dirasakan, apa yang ada di otak. Ini menurut pribadi saya ya, saya bukan kader PDI, saya cuman ya dulu pernah mendukung Pak Ganjar ya. Pak Ganjar pun dulu mungkin banyak yang ingin memilih Pak Ganjar karena backgroundnya PDI, jadi agak ngedrop ya. Ketika Bani 58 ini ya akhirnya mau nggak mau mungkin dengan keterpaksaan memilih Pak Prabowo Gibran ya, endingnya seperti ini, banyak dikecewakan ya. Sinilah politik. Kepala desa tertangkap. Oke. 700 kepala desa ditangkap KPK karena makan dana desa. Waduh ya. Kupikir para pelajar yang dikasih makan gratis ya, dan ternyata ada kepala desa yang iri dengan ingin merasakan makan gratis dari pemerintah ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Maksudnya seperti ini, kalau ini kepala desa masuk penjara otomatis kan dapat makan gratis dari pemerintah kan ya, makan ditunggin sama sipir ya. Aduh ya. Saya sudah sering bilang, untuk para keluarga anggota ya intinya maupun DPR, kepala desa ya, untuk bersiap diri, mempersiapkan diri dikala suami atau pasangan kalian yang sudah menjabat itu untuk itu tertangkap KPK maupun polisi ya, untuk mempersiapkan diri menjadi mandiri dan berusaha untuk menerima realita yang ada ketika nanti ekonominya ya. Ini prediksi gue ya, nih kabar desas-desus ada pelaporan
12 akun, kemungkinan besar nanti tambah 1 akun, yaitu orang yang sekarang ada di pihak NM. Aduh, nanti mungkin kemungkinan besar ya, setelah putusan vonis si Lemon baru nanti akan kemarin 12, kayak nanti bisa tambah 13 mungkin, 14 mungkin ya. Hati-hati aja ya. Mau mundur pun sudah terlambat, mau introspeksi pun kayaknya sudah terlambat ya. Mau kayak gimana pun, mau lari pun kayak sudah terlambat ya. Untuk pesan saya untuk mempersiapkan yang punya awal 12 kemungkinan bisa tambah ya. Persiapkan aja mental kalian, maupun sekarang kalian membuat video-video yang flat, nggak terlalu ya, akan sulit ya. Sudah tertutup dan sudah ibarat kata sudah ditempel di dinding ini ya. Ini prediksi saya ya. Andai kalau gue jadi Nikita Mirzani, Miss Gosip minta maaf ya, nggak akan gue ampunin ya, karena ada video-videonya yang 2 itu ngeri sekali. Hanya untuk sekedar ngoceh nus, saya nggak masalah ya. Bilang ibunya NM ya, kayak gitulah. Cari videonya Miss Gosip dulu ya. Terus yang kedua, bikin apa itu, parodi di makam. Kayaknya ada 3 deh. Kalau yang tentang masuk neraka itu ya. Nih ya. Jujur kalau saya pribadi ya, jadi Nikita Mirzani nggak akan memaafkan. No way ya. Aduh, Miss Gosip ya. Bye-bye, dan tunggu nanti setelah vonis putusan. Ada apa denganmu? Kreaknya Lemon ada yang membuat video, membuat narasi bahwa pengacara barunya itu adalah orangnya Pak Prabowo, katanya ya. Dan dia bilang kemungkinan bisakah membebaskan si NM. Aduh, ibarat kata ya, dari awal sampai saat ini apa itu pengadilan, ruangan pengadilan seolah-olah itu kayak diludahi cuh ya, diinjek-injek martabat hakim JPU ya. Masa iya gara-gara ada orangnya Pak Prabowo mau dibebaskan, terus nanti apa kata masyarakat umum yang kurang paham tentang pengadilan, kurang paham tentang hukum? Masa iya sih ada terdakwa yang sudah menginjak-injak martabat hakim, terus belum lagi kreak-kreaknya yang teriak-teriak JPU nggak netral. JPU ya jelas lah JPU nggak netral. JPU namanya kepanjangan kan jaksa penuntut umum ya. Jadi ya kerjaannya itu ya menuntut terdakwa ya. Emang berat di pelapor, bukan si terdakwa. Wilah isen ngene iki. Dari kasus ini aku rada pinter sithik. Iki rak nyombong ya. Lumayan bisa lebih sedikit tentang hukum, tahu sedikit tentang hukum ya. Apalagi Pak Hakimnya di awal di belakangi dia pose bak model, aduh. Terus di dalam persidangan marah-marah, ditegur 1-2 kali masih nyerocos baik karena emosi melihat tingkah pola JPU. Terus dia agak-agak menghicing, halah ya wes. Ada sisi baiknya sih, kayak sudah mulai mengendorkan dukungannya untuk bisa menerima realita dan fakta yang ada. Oleh seseorang sama seseorang itu dimasukin ke iklan untuk dibeli, yang beli itu mufid. Nih ya, sedikit klarifikasi Mbak VS tentang rumahnya DRG ya. Katanya DRG hampir bangkrut, rumah dijual 85 miliar ya. Ini klarifikasi Mbak FS. Terus
konten-kontennya Miss Gosip kan bilang seperti itu. DRG hampir bangkrut, rumahnya dilelang 85M. Ya. Masih ingat video-video dulu ketika Miss Gosip menghina Nikita Mirzani. Aku manggilnya Nikita Mirzani. Ketika ibunya jadi itu, terus dia punya adik perempuan. Pertanyaan saya, benar nggak dia punya adik perempuan? Ya, yang setahu saya itu adiknya itu laki-laki. Ya, kalau memang Nikita memang punya adik perempuan, berarti omongan Miss Gosip tentang Nikita Mirzani ibunya dan adik perempuannya itu benar. Tapi jika Nikita Mirzani tidak punya adik perempuan, ya pasti berita tentang rumah DRG dijual, dilelang, hampir bangkrut berarti hoak. Ya, ini orang mudah, cari infonya selalu telat. Wajah ngantuk gue nih, semalam nggak bisa tidur, anak lagi sakit nih. Bak host itu profesional. Info waras Bakayune Lilis ini datang dari artis senior Tessa Mariska versus Emma Waroka, ya. Tessa Mariska lagi satu atau crush sama Emma Waroka. Si Tessa bilang suami gue jenderal dan deket sama Pak Prabowo. Itu sedikit kata-kata yang saya lihat dan saya kutip ketika ada video-video Tessa Mariska bilang seperti itu. Di sisi lain Emma Waroka bilang, jangan hina-hina saya, lu nggak tahu saya itu ada keturunan dari keluarga Bapak Soeharto. Jangan main-main lu dengan keluarga Soeharto. Aduh. Nah, dari sini kita golongan-golongan kaum rakyat ya jelitalah, yang penting gembira, menikmati hidup. Ya, syukur-syukur uang bisa stay tetap di dompet. Oh, gitu ya kalau kita melihat ya orang-orang yang punya backingan, punya suami pejabat, lagaknya memang agak lain daripada kita kaum rakyat jelita, ya. Dari sini kita bisa melihat, ya karena kita rakyat jelita, nggak punya backingan, nggak punya pasangan seorang jenderal, ya begini-begini saja hidup kita, ya. Tetap yang kuat, wahai rakyat kaum jelita, ya, termasuk saya juga. Oke, tetap semangat, jalani kehidupan. Satu password dari saya, sing penting waras, ya. Kalau dengan kita waras, ya, waras tubuh, waras pikiran, waras dompet, alhamdulillah bisa menjalani kehidupan ini. Sing penting waras. Mari kita usahakan hidup senang, tenang, nyaman, bahagia. Kalau urusan yang bertransformer sekarang cantik, glowing, ya. Sekarang ikut di sana kan jadi glowing, ya. Pesan saya, jangan sampai seperti Lemon atau NM, ya. Ketika masih ada tahi lalatnya dia baik, ya, ngomongannya bagus-bagus. Tapi ketika tahi lalatnya udah nggak ada, omongannya parah dan berakibat terjadi kasus seperti ini. Nah, ini pesan saya juga, ya. Kemarin ketika wajahnya masih hitam, tidak glowing, omongannya enak didengar, mudah dicerna, ya. Nah, ini ketika sudah glowing, jangan sampai nanti riwayatnya seperti Lemon, ya. Hati-hati, ya. Itu namanya kandang monyet. Jadi disebutnya kandang monyet karena berarti yang tidur
atau bobok di sana disebut apa dong? Ya emang Sunio tuh emang ada gila-gilanya. Dia tuh udah bukan dokter ya. Sunio, lo tuh udah bukan dokter ya. Dokter estetika terinovatif yang diberikan kepada penghargaan dokter estetika terinovatif diberikan kepada Charlie. Menantu tak dianggap dituntut 12 tahun penjara, denda 10 M, padahal hanya ingin bercinta sama anaknya ya. Nah, kalau mertua sudah menerima 4 M dan sudah berkeluaran, udah cair sayang, sudah aku bagi-bagikan dan sudah ditransfer ke PT Wisisa, layak nggak di penjara 20 tahun penjara? Kalau ada model robot body perfect wajah tampan kayak gini yos, para perempuan kis urung untuk menikah ya. Pak Gibran malam ini jengungi kita adalah, apakah di hari Kamis besok geberak? Aku nemuin video kayak gini ya kudu guyu ya. Video macam opo iki ya ini. Kalau memang benar ya Pak Gibran nemui lemon ya mungkin hanya untuk mengucapkan terima kasih banyak sudah mendukung dan mensupport ketika pemilu di 2024 ya. Nah, untuk proses pengadilan saya yakin dan saya pastikan kok Pak Gibran tidak punya kuasa untuk menyetir para hakim, para jaksa ya. Intinya kayak ya udah semua dikembalikan ke pihak yang bersangkutan, yaitu pihak hakim, pihak JPU ya gitu ya. Framingan opo iki model kayak ngene. Tok dulu. Kreak-kreaknya Lemon bangga dengan datangnya pengacara baru ya, Ibu Sindu ya, yang menggantikan Pak Fahmi ya. Gini ya, kabarnya kan Ibu Sindu ini deket sama Pak Prabowo, Pak Gibran. Terus orangnya kan alusan ya, Pak Prabowo itu kan orangnya alusan ya. Lah inget di Pilpres kemarin aja digituin sama Pak Ganjar aja, sama Pak Anies aja mewek ya. Nah ini otomatis kan mungkin circle-nya Pak Prabowo juga alusan semua. Nah ketika Ibu Sindu ini menjadi pengacara si Lemon, melihat tingkah Lemon kayak gitu, apa nggak gedek-gedek, apa nggak malu sendiri, terus mau ngomong kayak gimana? Mungkin batinnya bilang seperti ini, kok ada ya perempuan sekasar ini, barbar ini ya. Saya pastikan mungkin batinnya akan bicara seperti itu, karena circle-nya Pak Prabowo, apalagi ini kabarnya pengacaranya yang dekat sama Pak Prabowo itu kan orang alusan. Ibarat kata orang alusan mendengar kata kasar sedikit aja sakit hati ya. Apalagi kalau melihat kliennya seperti ini, apakah nggak akan mempermalukan dirinya sendiri? Dan nama besar Pak Prabowo sudah mendatangkan pengacara Ibu Sindu ini mulai berpikir waras ya Jen. Kalau saya menjabat menjadi bupati, yang saya utamakan itu mensejahterakan masyarakat. Krek-kreknya Lemon tuh pada seneng. Ada potongan video kabarnya Pak Presiden lah, kabarnya siapa itu Wapres lah menemui Lemon. Kalau memang benar itu adanya, harusnya Lemon tuh sadar diri ya. Ya mungkin ini ucapan terima kasih, mungkin Presiden atau Wapres menjenguk Lemon karena dulu didukung dan dia sekarang dapat kasus. Nggak seperti dia ya, ketika dulu dekat sama Jenderal bentar ya Jenderal S ya, ekonominya naik sendiri, ekonominya lagi naik sedikit, si Jenderal Sambo dapat masalah, jangankan menjenguk
ya, tanya kabar aja nggak mau. Ya sinilah tipe-tipe orang yang ketika lagi di atas nggak inget siapa yang sedang membawa dia di posisi itu. Ketika dia sudah ada punya rezeki lebih, dipinjem atau disenggol sedikit, marah-marah. Ya tipenya orang seperti itu ya. Sebenarnya saya kasihan tuh melihat menantu tak dianggap, hanya bercinta loh. Entah kebenarnya itu dia sampai kentu sama anaknya atau enggak itu ya, sampai di penjara 12 tahun penjara. Nah ini ya pesan saya, nggak boleh lah, saya kan cuma rakyat kecil ya, buat Pak Presiden atau Pak Wapres yang sedang berkunjung ya ke Pondok Rutan, ya biarkanlah proses hukum yang memproses ya. Itu hanya anak ingin bercinta aja dihukum 12 tahun. Nah ini sudah terima 4M, masa iya mau dibebaskan? Keadilan apa ini ya? Halo, saya Ahmad Hussein dari Pati, mengajak seluruh masyarakat. Iki wong emang asu. Gak bisa ngontrol ki. Sirah ngeluh ndelok video kayak gini. Ini Bu Ahmad Hussein yang dulu menantang-nantang Bupati Pati ya. Terus ketika di pertengah jalan membelok ya. Sekarang mengajak masyarakat, ya bentar, masyarakat Jawa Tengah untuk menagih janji Gubernur Jateng. Nanti membelok lagi lah, nggak sekiranya kalau bisa membawa orang ini ke hadapan saya, pengen tak ya guys, gemes aku ndelok rene enggak teli. Asal saling menghargai lah satu sama lain. Menghargai. Kalau yang menghargai cuma satu, saling menghargai, dia aja nggak bisa menghargai pasangannya ya. Mau dari yang mana ya, yang impor, bodinya spek, wajah ganteng ya, banana gede ya. Ketika dia nggak suka, dihajar habis-habisan, di framing dia mencuri, bla 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 ya. Yang tua, anak mantan pejabat pula ya. Kupikir menikah sama yang tua bisa gini, nggak dihargai juga ya, ribut ya. Terus mana yang botak, banana gede, impor ya. Ketika ada perempuan melempar asbak loh, meski asbak itu plastik loh. Coba deh berpikir ya, betapa barbarnya berarti itu perempuan ya. Seorang perempuan marah melempar asbak, itu kan ngeri, meski cuman asbak plastik ya. Ketika pisah udah punya pasangan lain, dihajar juga. Yang mana lagi ya, yang lokalan ya, mungkin bisa menerima karena banana kecil ya, karena tidak sependapat atau apa, dihajar juga ya. Mau sampai kapan ada orang Pak mau dekat sama ini ya? Ngeri ini orang ya. Ajudannya Pak Prabowo deket, setelah ada satu kesalahan dihajar pula. Dia deket sama saya cuman pengen dapat follower ya, gini ya, di klub kayak ribut lah. Gini ya, saya pesan meski gini loh, orang itu dalam keruwetan hidupnya, ketemunya maupun orang itu akan baik kepadanya, nggak akan bisa masuk. Mau orangnya ruwet, nggak bisa menerima apa yang diberi, nggak bisa menerima saat ini dia lagi sama siapa, nggak bisa. Coba deh saya mau lihat ke depan, orang ini punya pasangan sama siapa, nggak akan tahan lama. Wes toh, saya pastikan dan saya jamin ya, tipe orangnya seperti ini susah ini ya. Ketika tidak suka terus dihajar habis-habisan. Yang terakhir tuh sama model Purwokerto itu, ganteng ya, pernah liburan bareng. Ketika pisah apa, keluarga besarnya dihajar ya. Sebetulnya orang-orang yang pernah dekat sama orang ini tuh malu, karena apa, merasa dijelekan, aibnya dibuka begitu vulgar
ya. Jadi itu ada penyesalan sih menurut saya, orang-orang yang mungkin menjalin cinta, menjalin kedekatan sama dia, remuk njebon jero sak endok-endoke, ibaratnya kayak gitu. Sak endok-endoke itu keluarga besarnya kena semua, ya. Coba aja itu menantu tak dianggap, cuman hanya bercinta, entah itu sudah kentu atau belum itu, ya, sak keluarganya, ibu ayahnya dihajar sampai kayak gitu, ya. Sama melihat ya ke depan ada yang nggak mau menerima dia sampai menikah tahan lama itu. Saya coba lihat paling cuma pacaran tumban pengen gini doang, habis itu lepas.